Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi susulan UTS Teori Komunikasi yang diampu oleh dosen Dr. Haja Ilah Holila SAG MSI. Di sini saya meringkas poin-poin penting dari buku komunikasi antar manusia bab 3 tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, seperti komunikasi dengan gerak tubuh, gerak mata, ekspresi wajah, sosok tubuh, penggunaan jarak atau ruang, kecepatan dan volume bicara, bahkan juga keheningan. Komunikasi nonverbal merupakan tujuan penting. Namun, komunikasi nonverbal begitu kompleks sehingga tidak mempunyai cukup pengetahuan yang memungkinkan kita membaca pikiran seseorang dari gerak-gerik, sosok tubuh, atau ekspresi wajah. Adapun tujuan dari bagian mengenai fungsi komunikasi nonverbal, yaitu pertama, kita berusaha meningkatkan pemahaman kita mengenai sifat dan fungsi komunikasi nonverbal. Kedua, kita berusaha meningkatkan pemahaman terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain sebagai komunikator nonverbal. Ketiga, kita berusaha meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi secara lebih aktif sebagai pengirim dan penerima pesan-pesan nonverbal. Periset nonverbal mengidentifikasi 6 fungsi utama, yaitu untuk menekankan. Kita menggunakan komunikasi nonverbal untuk menonjolkan atau menekankan beberapa bagian dari pesan verbal. Misalnya, Anda mungkin tersenyum untuk menekankan kata atau ungkapan tertentu. Kita juga menggunakan komunikasi nonverbal untuk memperkuat warna atau sikap umum yang dikomunikasikan oleh pesan verbal. Misalnya, Anda mungkin tersenyum ketika menceritakan kisah lucu atau menggeleng-gelengkan kepala ketika menceritakan ketidakjujuran seseorang. Kita juga dapat secara sengaja mempertentangkan pesan verbal kita dengan gerakan nonverbal. Sebagai contoh, Anda dapat menyilangkan jari Anda atau mengedipkan mata untuk menunjukkan bahwa yang Anda katakan adalah tidak benar. Gerak-gerik nonverbal dapat mengendalikan atau mengisyaratkan keinginan Anda untuk mengatur alur pesan verbal. Sebagai contoh, mengerutkan bibir, mencondongkan badan ke depan, atau membuat gerakan tangan untuk menunjukkan bahwa Anda ingin mengatakan sesuatu. Kita juga dapat mengulangi atau merumuskan ulang makna dari pesan verbal. Misalnya, Anda dapat menyertai pernyataan verbal, "Apa benar?" Dengan mengangkat alis mata Anda. Komunikasi nonverbal juga dapat menggantikan pesan verbal. Misalnya, mengatakan "oke" dengan mengangkat tangan Anda tanpa berkata apa-apa. Ada 6 ciri umum pesan-pesan nonverbal. Komunikatif mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Kontekstual nonverbal terjadi dalam suatu konteks atau situasi lingkungan, dan konteks tersebut membantu untuk menentukan makna dari setiap perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal apakah menggunakan tangan, mata, atau otot tubuh biasanya terjadi dalam bentuk paket atau tandem cluster. Seringkali perilaku seperti itu saling memperkuat masing-masing pada pokoknya mengkomunikasikan makna yang sama. Ada kalanya perilaku ini bertentangan satu sama lain. Dapat dipercaya atau believable. Periset nonverbal Albert Mehrabian pada tahun 1968 menemukan bukti bahwa dampak total dari suatu pesan merupakan fungsi dari formal berikutnya. Dampak total 0,07 verbal, 0,38 vokal, 0,55 wajah. Formal ini menunjukkan sangat kecilnya pengaruh pesan verbal
lebih dari sepertiga dampak berasal dari suara atau vokal, atau yaitu prabahasa, kecepatan, tekanan, dan nada misalnya. Dan lebih dari setengah persen dikomunikasikan melalui wajah atau raman muka. Menurut periset nonverbal Judas Purgon, David, dan Weigel Woodall, perkiraan Ray Kastel bahwa 60-65% dari makna dikomunikasikan secara nonverbal lebih layak dipercaya. Dikendalikan oleh aturan. Komunikasi nonverbal, seperti halnya komunikasi verbal, dikendalikan oleh aturan atau rule governed. Aturan-aturan ini termasuk norma-norma sosial yang mengatur interaksi sehari-hari seperti sopan santun dalam berbicara, memperhatikan giliran bicara, dan menghormati ruang pribadi orang lain. Metakomunikasi. Perilaku nonverbal komunikasi yang bersifat metakomunikasi merupakan tindakan yang mengkomunikasikan sesuatu tentang komunikasi itu sendiri. Contohnya, jika seseorang mengangkat alisnya sambil berbicara, itu bisa menandakan bahwa dia meragukan apa yang sedang dikatakan. Ini membantu mengkomunikasikan tidak hanya isi pesan verbal, tapi juga bagaimana pesan tersebut diinterpretasikan atau diterima. Demikian video ringkasan yang saya buat dari buku Komunikasi Antar Manusia. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Baiknya datang dari Allah, buruknya datang dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.